Pagi para siswa-siswi SMA Kristus, kita akan melanjutkan lagi video pembelajaran tentang profesi entrepreneur. Ya, video sebelumnya kita telah mempelajari ciri-ciri ya seorang yang berprestasi. Ya, kita harus punya mimpi, kita harus punya hasrat, kita harus punya semangat yang tinggi, dan kita harus pengen berubah dan bagaimana kita bisa berkembang gitu lebih baik daripada kemarin. Dan kita punya tujuan, target, visi dan misi, dan bagaimana seorang entrepreneur itu juga tidak punah mudah terpengaruh atau dipengaruhi, dan yang terakhir, dan dia tidak cepat puas diri, dia selalu selalu pengen berkreasi, selalu pengen berinovasi gitu ya, lebih baik daripada yang kemarin, lebih baik dari pesaing-pesaingnya yang ada. Nah, sekarang adalah kita akan mempelajari teori motivasi seseorang melakukan sesuatu yang sangat terkenal, yaitu teori Abraham Maslow. Yang teori yang sangat terkenal yaitu teori motivasi Abraham Maslow, yaitu dengan 5 tingkat piramida ya. Yang pertama adalah self actualization, yang kedua adalah esteem needs, yang ketiga adalah belonging needs, yang kepada safety needs, yang kelima adalah fisik ya, kebutuhan fisik ya. Kita akan sama-sama bahas satu persatu 5 tingkatan ya teori motivasi yang dimiliki, yang dibuat oleh Abraham Maslow. Yang pertama adalah seseorang manusia melakukan sesuatu itu berdasarkan tingkat yang paling dasar. Yang paling awal adalah tingkat kebutuhan fisik. Jadi seseorang melakukan sesuatu gitu, isinya gini ya, dia tidak akan bisa melakukan sesuatu hal yang lain kalau kebutuhan utamanya belum terpenuhi. Jadi kebutuhan utamanya apa? Kebutuhan utamanya adalah kebutuhan fisik, kebutuhan untuk mempertahankan hidup, kebutuhan untuk makan dan minum, ya, kebutuhan untuk istirahat, kebutuhan untuk tidur, untuk pakaian dan tempat tinggal. Jadi seseorang kalau misalkan dia kita anggaplah kasih contoh ya, misalkan orang-orang yang kekurangan atau orang-orang miskin atau misalnya orang-orang yang tinggal di jalanan gitu seperti itu. Ya, mereka untuk memikirkan makan dan minum saja mereka bersyukur sekali kalau misalkan mereka sudah bisa makan dan minum. Jadi kebutuhan mereka yang utama mereka cari adalah kebutuhan untuk makan hari ini gitu ya, makan 2 kali mungkin sekali gitu ya, untuk bisa mempertahankan hidup dia, supaya dia bisa bertahan hidup ya. Dia tidak punya pakaian gitu kan, dia tidak punya tempat tinggal ya, tempat istirahat yang cukup. Nah, kebutuhan pertama yang harus mereka penuhi adalah kebutuhan fisik. Oke, setelah kebutuhan fisik itu mereka terpenuhi, maka kalau kita ini kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi pasti ya. Makan sudah terpenuhi oleh orang tua kita, minum pasti sudah terpenuhi, istirahat, tidur, pakaian, tempat tinggal semua sudah terpenuhi. Nah, ketika kalian sudah terpenuhi kebutuhan fisik, maka kamu akan bisa masuk naik atau melewati yaitu tahap yaitu kebutuhan keamanan. Kebutuhan yang kedua itu kebutuhan keamanan. Itu aman secara fisik, ekonomi, dan tidak mendapatkan teror. Gitu ya. Jadi kalau kamu lagi saat ini memikirkan pergi dan pulang aman nggak ya, gitu ya. Nah, ketika kamu memikirkan aman dan pulang, kalau sudah tidak kamu pikirkan lagi, maka kamu bisa melewati kebutuhan keamanan ini. Jadi boro-boro kalau misalkan mereka-mereka yang masih memikirkan makan dan minum gitu ya, makanya mencari sesuap nasi gitu, mereka tidak akan memikirkan tingkat keamanan gitu ya. Boro-boro ketika ada virus corona gitu ya, mereka tidak penting, dia tidak memikirkan apa itu masker. Ya, dia tidak memikirkan masker karena apa? Boro-boro bisa beli masker gitu ya, makan dan minum aja mereka susah, apalagi beli masker. Makanya itu ketika mereka tidak dipenuhi kebutuhan fisiknya, maka mereka tidak akan bisa lanjut ke kebutuhan keamanan. Nah, kalau misalkan sudah naik ya, sudah dipenuhi kebutuhan keamanan fisik, ekonomi, dan tidak mendapatkan teror, maka yang ketiga adalah kebutuhan belonging. Itu kebutuhan yang diterima oleh kelompok, ya. Menjalin persahabatan, punya teman, ya, bisa mulai merasakan cinta kasih sayang, ya, butuh tati tayang katanya ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah aman pergi dan pulang naik mobil, ada supir, ada bodyguard yang jaga gitu ya, maka kamu akan bisa naik gitu, kamu akan mencari kebutuhan belonging, yaitu diterima oleh kelompok-kelompok teman ya. Persahabatan, punya sahabat yang banyak kasih sayang ya, punya pacar yang cantik, punya pacar yang ganteng, nah itu kebutuhan yang ketiga. Kalau kamu sudah punya pacar, punya teman yang banyak, punya sahabat gitu ya, diterima oleh kelompok, maka kamu bisa akan naik ke kebutuhan esteem, yaitu kebutuhan dihargai, diapresiasi, diakui keahlian-keahliannya. Jadi kalau kalian masih saat ini masih mencari, kalau kamu masih pengen dipuji-puji gitu ya, wah dia hebat banget ya, dia pinter banget ya. Kalau kamu ada orang kayak seperti itu, butuh dihargai, butuh diapresiasi, butuh dipuji. Artinya apa? Dia lagi saat itu lagi di level tingkat esteem needs. Ya.
Tapi kalau kamu udah nggak butuh lagi dihargai, kamu sudah penghargaan itu merasa nggak perlu ya dihargai, nggak perlu diapresiasi lagi, maka kamu bisa naik ke level yang paling tinggi yaitu self aktualisasi diri. Ya mengaktualisasi diri, kamu punya jati diri bahwa itu diri kamu apa adanya, gitu ya. Makanya nggak heran gitu ya, kalau misalkan orang-orang yang kaya, misalkan dia punya bisa makan minum di tempat yang mewah gitu ya, istirahat, tempat tidur, pakaian, tapi dia masih apa namanya sudah punya bodyguard, punya supir, jadi nggak memikirkan tingkat keamanan lagi. Dia punya teman yang banyak, ya, punya sahabat yang banyak, punya pacar, nggak mungkin yang banyak ya, tapi punya pacar, gitu kan? Nah, dia bisa sudah dihargai bahwa dia orang yang hebat, orang yang pintar, gitu ya kan? Nah, sekarang kalau saat ini dia masih mencari jati diri, gitu ya, berarti dia posisi masih di atas di level yang kelima, gitu ya, nggak apa-apa. Berarti dia masih sudah di tahap yang paling atas, yaitu self aktualisasi diri. Nah, ketika sudah menemukan jati diri, berarti dia teori motivasi ini sudah dipenuhi ya oleh manusia. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mulai tingkatan dari paling bawah yaitu kebutuhan fisik. Nah, kalau kehidupan sekarang di zaman milenial, karena generasi kita zaman milenial gitu ya, kebutuhan utama teori motivasi itu ada leluconnya gitu ya. Ada tambahan teori motivasi bukan lagi menurut Abraham Maslow, tapi menurut generasi milenial gitu ya. Apa kebutuhan mendasar paling dasar kebutuhan fisik bukan selain makan dan minum, yaitu yang apa? Wifi ya. Jadi kalau kamu kemana-mana cari wifi, ke restoran cari wifi, ke cafe cari wifi, ke sekolah cari wifi, ya dimanapun cari wifi, ya. Bahkan kehidupan milenial katanya sekarang kebutuhan utamanya bukan wifi lagi sekarang, baterai gitu ya, baterai habis. Kalau misalkan baterai habis butuh charger, ya kan butuh power bank. Nah itu kebutuhan utamanya. Bahkan kebutuhan utama sekali lagi adalah HP. Kalau misalkan HP nggak dibawa itu rasanya setengah mati, nggak bisa dihubungi dan segala macam. Itu lelucon-lelucon saat ini teori Abraham Maslow tambahan gitu ya. Kebutuhan fisik yang mendasar adalah wifi, baterai ya kan, atau bahkan HP. Nah itu yang kita harus miliki. Kita harus pelajari teori motivasi seseorang melakukan sesuatu gitu ya. Nah sekarang bagaimana cara kita melatih sikap berprestasi? Ada beberapa hal yang kita harus bisa lakukan gitu ya. Yang pertama adalah belajar mengatasi rasa takut akan gagal. Jadi kalau kita tahu gagal gitu ya, kalau kita tidak bisa mengatasi rasa takut itu, maka kita akan sia-sia gitu ya. Kita tidak bisa berprestasi. Gitu ya. Bagaimana kita harus bisa mengatasi rasa takut itu ketika kita menghadapi kegagalan atau kita mungkin melakukan kesalahan, kita malu gitu kan. Bagaimana kita bisa menutupi rasa malu itu? Bagaimana kita mengatasi rasa malu itu? Gitu ya, mengatasi rasa takut dan rasa malu itu bagaimana kita bisa survive gitu ya, melewati tantangan dan rintangan dari kegagalan tersebut. Nah, yang kedua adalah bagaimana masalah itu bukan kesulitan yang harus kita hindari. Justru seorang jantan gitu ya, orang yang berani gitu ya, masalah itu harus dihadapi, harus diselesaikan. Ya, jadi masalah itu kalau misalkan kita menghindar dari masalah-masalah yang ada, berarti dia orang yang pengecut. Ingat baik-baik. Jadi kita harus berani menjadi orang yang berprestasi ketika masalah itu harus kita selesaikan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa berprestasi, bersikap berprestasi adalah mengasah pola pikir kreativitas. Seringkali kita harus melatih diri kita berkreatif, ya, inovasi. Dan yang keempat adalah menetapkan tujuan-tujuan. Ingat baik-baik, goal kita harus punya tujuan hidup kita harus punya tujuan dari bisnis kita itu apa, sehingga kita bisa berprestasi di bisnis yang kita miliki, yang kita bangun. Nah, yang kelima adalah bagaimana kita melatih konsentrasi secara detail. Bagaimana kita bisa melatih konsentrasi melihat sesuatu itu juga jangan hanya lihat dari secara gambaran umum, tapi kita harus melihat secara detail. Contohnya kita melihat lampu, ya. Ketika kita melihat lampu, kita harus lihat detail di balik terang lampu itu ada kabel-kabel gitu setipis gitu ya. Yang kita harus lihat secara detail. Nah, itu bagaimana kita bisa melihat secara detail, maka kita bisa melatih sikap berprestasi. Oke, yang keenam itu adalah berpikir positif. Jadi ketika punya tantangan, punya pesaing masuk, pesaing meluncurkan produk baru. Nah, kita harus berpikir positif. Bukan berarti kita, wah, maksudnya apa nih berpikir negatif gitu ya? Maksudnya apa nih pesaing kita mengirimkan produk itu artinya mau menjatuhkan produk kita, gitu ya. Nah, kita justru harus berpikir positif bahwa pesaing mengeluarkan produk baru atau artinya kita ya harus lebih aktif bagaimana berinovasi, gitu ya, berinovasi mengeluarkan produk-produk yang lebih baik daripada pesaing-pesaingnya yang ada. Dan yang terakhir kita harus punya refleksi. Kita harus bisa berefleksi apa sih masalah yang utama, evaluasi diri ya ketika mengalami tantangan ya, masalah-masalah yang terjadi dalam bisnis kita.
gitu ya. Kita refleksi, oh masukan-masukan kritik dan saran dari orang lain tentang pengiriman barang kok lama sekali, packingan barang kok jelek banget, tidak di wrap bubble gitu ya. Kita harus punya evaluasi, refleksi, oh iya baik saya akan meningkatkan ya packingnya lebih baik lagi, pengiriman akan lebih cepat lagi gitu ya, sehingga konsumen merasa puas gitu ya, maka bisa menceritakan ke orang-orang bahwa produk kita the best gitu ya, produk kita tuh paling bagus dan dia sangat-sangat menyukai produk kita, bahkan bisa kembali lagi, bahkan bisa bilang ke orang-orang, beli di sana ya, di sana tuh produknya bagus banget gitu loh. Nah, kita harus berpikir positif ya, kita harus bisa berlatih cara kita bersikap berprestasi. Nah, yang terakhir adalah kita punya tugas ya. Tugasnya adalah cari dan buat janji seorang entrepreneur muda. Ya, siapapun itu, mau teman kamu, mau koko kamu, mau saudara sepupu kamu, mau papa kamu, mau tante kamu, mau mau siapa lagi, mau paman kamu gitu ya. Boleh teman gereja kamu, silakan kamu cari, yang penting dia entrepreneur, bukan pedagang. Ingat baik-baik bedanya pedagang dan entrepreneur ya. Oke, kalau entrepreneur ya dia punya kreativitas yang mereka miliki, mereka bangun gitu ya. Kalau pedagang ya seperti pedagang-pedagang tahu gitu ya, pedagang-pedagang minuman gitu ya, pedagang-pedagang itu yang mengambil makanan dari orang lain. Nah, kita lakukan wawancara singkat gitu ya, singkat aja, nggak usah susah-susah ya, nggak usah ribet. Yang penting bagaimana kamu bisa targetnya tercapai, yaitu melalui WA aja online ya. Nah, apa yang kamu tanyakan? Yang pertama adalah tanyakan alasan menjadi seorang entrepreneur apa sih? Gitu ya. Alasannya apa sih entrepreneur? Jadi entrepreneur. Yang kedua adalah bagaimana tanggung jawab beliau gitu ya dalam perusahaan tersebut. Tanggung jawabnya apa sih di bisnis tersebut? Ya, yang ketiga adalah kapan dia sih memutuskan untuk menjadi entrepreneur? Tanya kapan sih kok Pak gitu ya mulai untuk jadi entrepreneur. Dan yang terakhir adalah melengkapi biografi mereka. Ya, cari biografi mereka gitu ya sehingga kamu bisa belajar karakter ya tokoh dari entrepreneur muda itu. Oke, jadi hari ini kita akan sama-sama mempelajari profesi entrepreneur seperti itu. Ya, kita sudah diskusi panjang lebar tentang entrepreneur dan kita akan memikirkan apakah kamu mau jadi entrepreneur atau tidak. Ya, harus ada pemicu utamanya. Gitu loh. Jadi jangan sampai kamu hanya menjadi penonton, kamu hanya pemalas gitu ya, hanya jadi pengikut. Kalau kamu jadi pengikut berarti kamu cari kerja di tempat perusahaan-perusahaan lain, orang-orang lain, ikut orang lain. Kamu harus menjadi pemenang. Ya, apakah kamu punya jiwa pemenang? Apakah kamu hanya jiwa pengikut, penonton, atau pemalas? Pilihan ada di tangan kamu. Jadi kamu yang menentukan ya kapan kamu mau menjadi orang yang seorang pemenang. Oke, berikut pembelajaran kita hari ini. Salam entrepreneur.